Selama beberapa bulan terakhir, bank-bank sentral di banyak negara dengan tergesa-gesa menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Pada 2 November 2022, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan lagi suku bunga sebesar 0,75%. Dan pada 7 Desember 2022, Bank Inggris telah ikut menyusul. Rentetan kenaikan ini menyebabkan kenaikan pesat suku bunga kredit perumahan, biaya hutang pemerintah menjadi tidak terkendali, dan kini muncul momok resesi. 2,5 tahun yang lalu, Bank Sentral menggelontorkan uang dalam jumlah tanpa preseden ke dalam perekonomian dunia. Hal ini dilakukan untuk mencegah resesi akibat pandemi COVID-19. Mereka meluncurkan ekspansi kredit dengan skala yang tak pernah terlihat dalam sejarah. Kebanyakan digunakan untuk menelangi defisit pemerintah. Contohnya di Amerika Serikat, buruh dapat menghabiskan cek stimulus sebesar 2.000 US dollar yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan kini, buruh-buruh tersebut dapat berbelanja kembali. Konsekuensi dari kebijakan ini akhirnya mulai terasa. Selama 18 bulan terakhir, inflasi terus menanjak seiring dengan dilonggarkannya pembatasan sosial. Alhasil, Bank Sentral Amerika Serikat dan Inggris dalam keadaan terjepit. Bagaimana tidak, apabila mereka membiarkan inflasi, maka ini akan mempercepat inflasi tersebut. Namun apabila mereka mengatasi inflasi, maka ini akan memicu pailit bagi banyak orang. Hal ini dikarenakan bank akan menarik uang dari sirkulasi dan menekan permintaan. Secara tidak langsung, ini merupakan suatu badai yang sempurna menuju resesi dunia. Maksudnya, saya akan jelaskan secara rinci. Namun sebelum itu, pastikan Anda sudah klik subscribe sebab ini adalah salah satu langkah untuk memperluas pengetahuan Anda. Badai sempurna menuju resesi dunia. Sekitar 6 bulan yang lalu, ketika inflasi Amerika Serikat mencapai 8% dan menunjukkan bahwa inflasi ini bukanlah fenomena yang sementara. Barulah setelah itu Bank Sentral mengambil tindakan. Keterlambatan mereka membuat tugas mereka kini jauh lebih sulit. Saat ini Bank Sentral dalam situasi terjepit. Bila mereka membiarkan inflasi berlalu dengan sendirinya, ada resiko ini justru akan mempercepat kenaikan inflasi tersebut. Hal ini akan berdampak pada kesulitan ekonomi dan gejolak sosial, serta memaksa kenaikan suku bunga yang lebih tajam di masa depan. Tetapi, inflasi terus mendorong gelombang pemogokan dan militansi buruh yang belum terlihat selama puluhan tahun, dan juga memaksa sejumlah industri untuk tutup karena harga energi dan bahan mentah yang tidak terjangkau lagi. Tidak hanya itu, mereka juga yang memiliki tabungan akan melihat nilai uang yang mereka simpan jatuh dengan cepat. Perusahaan kecil kewalahan dengan kenaikan harga barang, sementara terpukul oleh kenaikan ongkos bisnis dan menurunnya jumlah konsumen karena buruh terpaksa memotong pengeluaran mereka. Inflasi terus menggerogoti tatanan sosial masyarakat. Namun di sisi lain, konsekuensinya juga buruk bila mereka mencoba mengatasi inflasi. Kenapa? Karena untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral harus menaikkan suku bunga, dan skema yang dilakukan Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga yaitu dengan cara menarik uang dari sirkulasi dan menekan permintaan. Artinya, sama saja akan menambah beban hutang. Semua orang tahu bahwa perekonomian dunia sangatlah dibebani oleh hutang. Selain itu, perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah tergantung pada hutang dengan suku bunga yang rendah untuk membiayai pengeluaran mereka, sehingga menaikkan suku bunga akan memicu pailit bagi banyak orang. Walaupun seberapa parah ini belum pasti, lapisan kelas buruh yang lebih mapan dan juga lapisan borjuis kecil yang sering kali menjadi basis sosial partai-partai borjuis akan sangat terpukul keras, terutama mereka yang memiliki kredit perumahan yang besar atau pengeluaran energi yang tinggi. Inilah mengapa tahun lalu hampir semua bank sentral tidak dapat bertindak karena mereka khawatir akan konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, ketika inflasi terus meningkat, mereka terpaksa mengambil sebuah tindakan yang terutama membuat mereka cemas adalah kenaikan inflasi inti. Di Amerika Serikat, inflasi inti mencapai 6% pada Januari dan 6,5% pada Maret. Kenaikan suku bunga tercepat pernah terjadi pada 1981, yaitu ketika Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Paul Volcker, dari 1979 hingga 1987 terus memicu resesi panjang untuk menjinakkan inflasi. Nah, bank sentral di seluruh dunia kini berharap mengikuti langkahnya dan menekan inflasi dengan memicu resesi singkat. Apakah mereka bisa berhasil? Ya, saya harap mereka bisa. Saya telah merangkum penyebab dari inflasi tersebut. Di satu sisi, jelas kenaikan suku bunga yang tajam ini akan berdampak pada inflasi. Namun di sisi lain, ada banyak faktor yang berada di luar kendali bank sentral. Yang pertama, inflasi sebagian disebabkan oleh suntikan masif uang fiktif. Ini adalah suatu yang ada di bawah kendali bank sentral. Mereka adalah sumber dari kebanyakan uang ini. Akan tetapi, penyebab-penyebab lainnya ada di luar
luar kendali mereka. Nah, yang kedua, saat ini masalah rantai pasok sebagian besar telah diselesaikan. Contohnya seperti sudah tidak ada lagi antrian kapal kontainer di pesisir barat Amerika Serikat. Tetapi, kini malah muncul masalah baru, yaitu adanya lockdown COVID-19 di Cina yang dilakukan bertubi-tubi. Masalah ini telah menciptakan gangguan besar dalam rantai pasok. Ini mengganggu operasi pelabuhan kunci di Shanghai dan juga mengganggu produksi di Cina. Yang ketiga, perubahan iklim juga menciptakan masalah lainnya, menghancurkan infrastruktur pabrik dan juga mengganggu transportasi barang. Sehingga banyak perusahaan melakukan pergeseran dari bahan bakar fosil, dan tindakan ini tentu akan memakan biaya dalam investasi kendaraan baru, teknologi dan pembangkit listrik baru. Ini semua harus dibayar, dan pada saat yang sama mereka juga harus membiayai langkah-langkah untuk mengatasi banjir dan bencana alam lainnya. Yang keempat, demonstrasi dan juga pemogokan, dan banyak dari mereka yang diprovokasi oleh inflasi. Aksi ini tentu juga berdampak pada harga. Contohnya adanya penutupan kilang minyak di Prancis yang mendorong kenaikan harga solar, yang dimana solar adalah kunci bagi perdagangan dunia. Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada dunia? Yang pertama, relasi dunia saat ini sedang memburuk. Maksudnya begini, ketegangan yang memburuk antara Barat dan Rusia dan juga antara Barat dan Cina telah mendorong kenaikan anggaran militer. Jerman telah mengajukan untuk menaikkan anggaran militer mereka 2 kali lipat hingga 2% GDP. Italia dan beberapa anggota NATO lainnya telah mengikuti langkah ini, dan kebanyakan berencana meningkatkan anggaran militer mereka mencapai 2% GDP dalam 10 tahun ke depan. Jepang juga berencana menaikkan anggaran militer mereka 2 kali lipat guna menghadapi Cina yang telah meningkatkan anggaran militer mereka 4 hingga 5% setiap tahunnya. Barat dan juga Rusia telah menghabiskan stok amunisi mereka dan harus menyetok lagi. Peningkatan masif anggaran militer ini akan mendorong inflasi. Belanja militer menjadi beban mati bagi perekonomian karena ini mengurangi belanja kapital. Ini akan membuat mesin menjadi lebih mahal karena ini membutuhkan bahan mentah yang sama, dan ini akan memangkas pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur. Contohnya seperti pembangunan jalan dan juga rel kereta api. Akhirnya, dan ini yang terpenting, yaitu memburuknya relasi dunia yang akan memaksa penyesuaian kembali semua rantai pasok, memindahkan pabrik-pabrik dan mengurangi produktivitas. Tidak ada yang tahu seberapa mahal ini dan juga dampaknya terhadap inflasi, tetapi yang pastinya akan sangat mahal. Cina telah menjadi bagian integral perekonomian dunia dan merupakan kunci bagi banyak rantai pasok. Pusat ekonomi dunia sekarang adalah Laut Cina Selatan, bukan Atlantik. Mencoba memutus hubungan ekonomi dengan Cina akan menaikkan biaya produksi karena kapitalis barat harus membangun pabrik baru dan meningkatkan jarak transportasi bahan mentah dan komponen untuk diproses. Mereka bahkan membuat kata baru untuk ini, yaitu friendshoring, yang berarti menempatkan rantai pasok Anda di antara sekutu geopolitik Anda. Dan itu bukan hanya konflik dengan Cina saja. Biden mempertahankan beberapa tarif yang disahkan oleh Trump, misalnya tarif aluminium, bahkan untuk Eropa dan Kanada. Biden ingin menulis ulang aturan WTO guna memberikan lebih banyak ruang untuk kebijakan proteksionis, dan dia sudah memperkuat kebijakan Buy American yang memprovokasi Presiden Prancis Macron untuk menuntut kebijakan Buy Eropa. Semua proteksionisme ini akan menaikkan biaya produksi. Yang kedua, krisis sistem kapitalisme. Sulit untuk melihat bagaimana bank sentral dapat berhasil dalam misi mereka untuk mengembalikan inflasi ke level pra-pandemi. Kelas penguasa terpecah belah. Mereka tidak tahu sejauh mana mereka harus melangkah. Apakah mereka siap memicu krisis ekonomi dengan menaikkan suku bunga dan memangkas belanja negara guna mengembalikan inflasi ke 2 hingga 4%? Dan bila iya, sebesar apa krisis ekonomi ini? Pada saat yang sama, usaha mereka terus dipersulit oleh kebijakan perdagangan dan luar negeri mereka. Selapisan besar ekonom sudah mulai meragukan kebijakan kenaikan pesat suku bunga ini, seperti yang telah dilaporkan oleh Financial Times yang berbunyi kontraksi ekonomi yang parah menghantui perekonomian, dan para pengamat Bank Sentral Amerika Serikat mulai mengkritik badan ini. Politisi Demokrat memperingatkan Bank Sentral bahwa kebijakan mereka beresiko mengorbankan jutaan rakyat Amerika karena ini dapat mendorong perekonomian ke resesi. Semakin banyak ekonom yang memperingatkan mengenai bahaya overkoreksi dengan resiko bergerak terlalu cepat dan menghancurkan sesuatu. Mantan penasihat Biden,
yaitu Delfsing, mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ada dalam posisi yang teramat sulit. Setiap bank sentral di seluruh dunia merasa khawatir, cemas dan takut mereka akan kehilangan puluhan tahun kredibilitas yang telah mereka raih dengan susah payah dalam mengatasi sebuah inflasi. Bank sentral ada di tengah-tengah badai, semua jalan mengarah ke kehancuran. Apapun kebijakan yang mereka tempuh untuk menyelesaikan satu problem hanya akan memperburuk problem lainnya, dan pada akhirnya kemungkinan kita akan menderita semua problem yang ada seperti inflasi, resesi, dan suku bunga yang tinggi. Dalam situasi di mana apapun yang kau lakukan adalah salah, orang biasa akan lumpuh atau bimbang. Ujian sesungguhnya bagi kebulatan tekad bank sentral dan pemerintah akan datang ketika ekonomi mengalami pukulan besar, seperti yang diharapkan oleh semua orang. Terlepas dari bagaimana pemerintah bertindak, kelas buruh akan dipaksa untuk membayar krisis ini. Krisis kapitalisme terus memorak-porandakan perekonomian dunia, dan kelas borjuis tidak punya cara untuk menyelesaikan ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan terkait kenaikan suku bunga yang memicu resesi dunia. Sebenarnya masih banyak alasan yang memicu resesi dunia, tapi kita akan bahas di video berikutnya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan Anda tentang dunia ekonomi dan juga politik. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.